Cuaca hujan ekstrim disebut sebagai pemicu utama rentetan peristiwa bencana di Indonesia. Longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menjadi bencana yang menelan banyak korban. Tidak kurang dari 104 nyawa melayang. Didera hujan intens selama sepekan, desa di kaki Gunung Burangrang ini diterjang longsor. Ratusan ribu meter kubik material tanah menghantam permukiman warga. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Kesulitannya apa, Pak? Mungkin bisa sambil ditunjukkan dengan medan seperti ini kesulitannya. Kesulitannya di sini adalah ini batu yang tadinya asalnya itu ini nggak ada batu. Jadi ini yang ada menurut peta itu sungai itu hanya kecil di sana. Batu ini semua dari atas sana. Nah, ini ribuan kubik batu turun ke tengah dan menjadikan sungai baru di tengah. Nah, sungai baru di tengah di sini ini 25 rumah. Dengan 25 rumah dengan dari mana, Pak, batasnya, Pak? Ini dari mulai ini sampai dengan yang dekat sebelum pohon itu. Ada 25 rumah. 25 rumah dan jumlahnya kurang lebih ada sekitar 50 kakak. Nah, ini yang ada di depan sini. Ini adalah ujung gentengnya. Karena posisi jalan genteng itu sejajar. Pada Februari, bencana kembali terjadi. Kali ini giliran desa Padasari di Tegal, Jawa Tengah, dilanda tanah gerak dan longsor. Dilaporkan 863 unit rumah terdampak, dengan kondisi sebagian besar rusak berat. Sebanyak 2.400 jiwa penduduknya terpaksa mengungsi. Tanah longsor juga terjadi di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Akses jalan dari Semarang menuju Demak putus total. Longsoran terus bergerak mengarah ke permukiman warga yang berjarak 20 meter. Bencana alam susul menyusul terjadi di Indonesia. Adanya tadi saya sebut ada tekanan rendah di sini itu akan mempengaruhi pola pergerakan angin di wilayah Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebut kombinasi intensitas dan durasi hujan yang tinggi meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi. Curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia mencapai 150 mm per hari. Di Bali, volume hujan bahkan mencapai 290 mm per hari. Saat ini di wilayah Indonesia itu kayak kombinasi dari beberapa faktor ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa ada faktor global, regional maupun lokal. Jadi kalau secara global kita tahu bahwa di Nino 34 dan juga SOI masih merupakan La Nina lemah. Kemudian kita juga ada efek dari penguatan monsun Asia, kemudian aktifnya MGO terutama di kepulauan wilayah Indonesia. Kemudian juga kita lihat ada perkembangan sistem tekanan rendah yang ada di Samudra Hindia di barat daya dari Sumatera. Jadi kombinasi itu yang memicu wilayah-wilayah Indonesia yang
meningkatkan potensi hujan sedang hingga lebat. MGO itu bisa dijelasin nggak sih, Mas? Ini kan kita kan baru perumpamaan katanya baru, ini seperti apa sih MGO itu, Mas? Bergerak dari Samudra Hindia, Indonesia dan seterusnya, dan kalau pada saat itu aktif di wilayah Indonesia maka itu dapat memicu pertumbuhan awan-awan konvektif di wilayah tersebut gitu, Mas. Jadi potensi hujan sedang, lebat hingga bahkan ekstrim juga di wilayah tersebut. Sebenarnya gini, Mas, MGO itu kalau dia sendirian, ya itu memang dapat memicu, tapi dia mungkin tidak sebesar ketika dia berkombinasi dengan yang lain gitu. Saat ini kan kita masih kombinasi dengan monsun Asia, kemudian kita juga ada La Nina gitu. Jadi kombinasi itu yang membuat potensi hujannya tuh makin kita harus waspadai gitu. Hingga akhir Maret ini, cuaca ekstrim diprediksi masih akan menghantui Indonesia bagian selatan. Benarkah bencana longsor tidak bisa dihindarkan? Berdasarkan pengamatan kami, ini kalau menggunakan pengukuran secara visual ya, kemiringannya ini sekitar 45 derajat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.